Baik, materi ke-12 ini adalah tentang mikrotomi. Mikrotomi ini pengertiannya adalah proses pemotongan jaringan dalam mikrometer dan menempelkan ke permukaan slide untuk dapat dievaluasi. Untuk instrumen dasarnya menggunakan alat yang dinamakan dengan mikrotom. Pastinya Bapak Ibu sudah sangat familiar juga. Untuk tipe-tipe mikrotom ini ada 5. Yang pertama adalah rotary mikrotom. Lalu yang kedua ada rocking mikrotom, ada backslide mikrotom, sliding mikrotom, sama yang kelima ada freezing mikrotom. Ini adalah gambar terkait tipe-tipe atau jenis-jenis dari mikrotom tadi. Jadi kalau yang paling atas ini adalah hemikrotom. Kemudian kalau ini adalah freezing mikrotom. Yang ini sliding mikrotom, ini rotary mikrotom, lalu ini ada ultra mikrotom. Tuh, yang biasanya di lab-lab itu kayaknya yang paling ini ya, yang paling sering digunakan itu adalah rotary mikrotom. Seperti ini. Hmm. Nah, yang pertama untuk penjelasannya adalah rotary mikrotom. Tipe ini itu yang paling umum digunakan untuk pemeriksaan rutin dan juga untuk riset atau penelitian. Disebut rotari karena adanya putaran untuk dapat memotong jaringan pada alat ini dan kadang disebut juga dengan minor mikrotom oleh penemunya yaitu Profesor Minor. Untuk kelebihan dari rotari mikrotom, ini adalah mikrotom yang paling berat. Kemudian sehingga dia tidak menghasilkan getaran ketika memotong. Kemudian dia dapat memotong jaringan yang keras, sudut potongan pada pisau itu dapat diatur. Kemudian untuk pegangan pisaunya atau knife holdernya itu dapat dilepas dan juga mudah untuk menghasilkan rebounding untuk potongan serial. Rebounding itu yang pemotongan apa namanya? Potongannya kan nggak cuma satu ya, Bapak. Pasti kan membentuk pita. Nah, pita itu namanya rebounding itu. Untuk potongan serial itu kan butuh pemotongan pita yang nggak putus itu ya. Jadinya slide-nya nanti akan utuh gitu. Untuk tahapan mikrotomi, yang pertama adalah kita harus memeriksa apakah mikrotom itu berfungsi dengan baik. Sebelum memotong, blok harus diletakkan di atas es dan diperhatikan jenis jaringan, khususnya jaringan epidermis. Kemudian dilakukan potongan tebal atau trimming. Kemudian dipasang ukuran mikrometer sekitar 3 sampai 5 mikron. Lakukan potongan tipis dan hasil potongan pertama dan kedua dibuang. Selanjutnya diambil untuk dijadikan sediaan. Bisa dipertimbangkan untuk jadi bahan sediaan. Kemudian hasil potongan diletakkan di water bath dengan suhu 40 sampai 50 derajat. Setelah mengembang, segera mungkin diambil atau diletakkan ke kaca benda. Lalu dikeringkan di atas lempengan pemanas atau hot plate dengan suhu 56 sampai 58 derajat Celcius selama 20 sampai 30 menit. Kemudian dipulas. Nah, ini tahapan untuk rotary mikrotom. Jadi nanti biasanya akan menghasilkan ini pita seperti ini yang biasanya itu kalau bagus ya, kalau bagus itu nggak terputus dan jaringan yang dihasilkan itu utuh, nggak nggak apa namanya nggak kayak boncal-boncal gitu, jadi utuh. Nah, seperti ini. Jadi nanti dari sini kalau kita membutuhkan potongan seri itu sangat membantu. Seperti ini. Jadi nanti kita bisa langsung mengambil beberapa gitu ya, nggak cuma satu. Jadi sebagai cadangan juga bisa, sebagai potongan seri juga bisa seperti itu. Nah selanjutnya ada freezing mikrotom. Ini adalah mikrotom yang secara spesifik hanya untuk tindakan potong beku sesuai dengan namanya freezing. Ini untuk bahasa Belandanya ada Friescope. Untuk yang bahasa Inggrisnya ada frozen section, potong beku. Tujuannya
untuk membuat diagnosis cepat pada saat penderita masih di kamar operasi yang diperlukan untuk mengambil tindakan bedah lebih lanjut. Kebijakannya, tempat pemeriksaannya itu harus dekat dengan kamar operasi, dan pada kasus yang sulit, itu diagnosis bisa ditunda dan menunggu hasil sediaan blok parafin. Seperti itu. Jadi kalau untuk yang freeze itu harus cepat nih Bapak Ibu. Untuk prinsipnya itu sangat sederhana. Jadi ketika jaringan dibekukan, air atau cairan itu akan membeku sehingga es yang terdapat di dalam jaringan itu nanti dia akan berperan sebagai embedding sehingga jaringan nanti menjadi keras. Pembekuannya tergantung dari variasi suhu atau temperatur jaringan. Suhu rendah itu nanti membuat blok menjadi keras, sedangkan suhu tinggi itu nanti akan menjadikan blok itu menjadi lebih lunak. Mayoritas potongan jaringan tidak terfiksasi dan tidak berlemak akan matang pada suhu minus 20 derajat Celcius. Maksudnya matang itu siap untuk dipotong ya Bapak Ibu. Kemudian jaringan terfiksasi membutuhkan temperatur sekitar 10 derajat Celcius. Air yang lebih banyak pada jaringan itu nanti akan terfiksasi dengan konsistensi jaringan akan jadi keras sehingga membutuhkan temperatur lebih tinggi untuk dapat dipotong dengan baik. Ini untuk gambaran dari freezing freezing microtom. Jadi untuk suhunya itu antara jaringan satu dengan jaringan yang lain itu berbeda Bapak Ibu. Jadi di sini itu ada golongan jaringan seperti otak, kemudian ada nodus limfa, ada hati, ginjal, limpa, sama testis. Itu untuk temperaturnya biasanya sekitar 12 sampai 16 derajat Celcius. Sedangkan untuk bagian bris atau bagian payudara, kulit, tiroid, adrenal, otot, prostat itu biasanya sekitar 18 sampai 30 derajat Celcius. Untuk langkah-langkahnya, menerima, memeriksa, mencatat gambaran makroskopik, kemudian memotong bagian yang representatif jaringan hasil operasi. Jaringan yang representatif nantinya diawetkan secara cepat dalam formalin 10% yang sekitar 50 derajat Celcius itu sekitar 30 sampai 60 detik. Untuk tahapannya seperti ini, jadi alatnya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi memang agak berbeda ya. Alatnya ini yang warnanya biru ini. Nah, seperti ini tahapannya, jadi langsung langsung jaringannya gitu. Jadi nggak ada blok parafinnya itu nggak ada. Jadi ini jaringannya itu langsung dipotong. Nah, nanti akan dihasilkan gambaran seperti ini. Memotongnya tipis sekali. Nanti, nah kemudian setelah selesai, kita nanti slide itu dapat segera diperiksa. Saya patung. Aku cuma patung. Iya, diambil. Nanti ambil. Kamu ini aja. Aku cuma patung. Nah, kemudian setelah selesai, slide itu nanti dapat segera diperiksa untuk dapat dibaca, kemudian dianalisis, dan juga dibuat diagnosis untuk potongan tubuhnya. Hasil diagnosis nantinya akan ditulis rangkap di kertas, kemudian disampaikan pada ahli bedah. Untuk sisa jaringan itu nanti bisa juga dibuat sebagai blok parafin. Untuk sisa jaringan yang tidak diproses, itu nanti biasanya menjadi milik instalasi PA dan bisa disimpan selama 2 bulan. Kemudian kalau tidak dipakai, bisa dimusnahkan atau digunakan untuk pendidikan. Dibuat diagnosis definitif atau parafin juga bisa. Kemudian jangan lupa juga hasil diagnosis dikirim ke ahli bedah. Demikian untuk mikrotomi dari Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan. Untuk yang lain seperti sliding mikrotom, kemudian hand mikrotom, ultra mikrotom itu prinsipnya kurang lebih sama dengan rotary mikrotom. Ya saja mungkin di Indonesia ini yang banyak sekali dipakai itu rotary mikrotom. Mungkin
lebih efisien ya Bapak Ibu. Seperti hand microtome ini kan juga kurang efisien, apalagi kalau pemeriksaannya itu dalam jumlah yang banyak. Pastinya kan kalau menggunakan hand microtome itu sangatlah ya tidak efisien gitu. Kalau sliding microtome, kemudian ultra microtome ini mungkin dari segi harga itu memang agak berbeda ya dibandingkan rotary microtome. Kalau rotary microtome itu mungkin lebih terjangkau dan juga dengan kinerja yang lebih efektif, makanya kebanyakan pakainya ya rotary microtome. Kalau untuk prinsipnya itu sama, jadi menggunakan blok parafin. Kalau yang berbeda mungkin ya memang yang freezing microtome itu tadi karena memang tidak menggunakan blok parafin, jadi tidak ada tahapan seperti fiksasi, embedding, dan lain sebagainya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya itu tadi ya, di pertemuan yang lalu. Jadi dia itu langsung jaringan itu nanti dia dibekukan, kemudian dia dipotong. Untuk pembekuannya tergantung dari jenis jaringan yang akan kita mati. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini materi yang ke-12, ini nanti kurang 2 materi lagi ya Bapak Ibu, jadi kurang dua pertemuan, 2 Kamis lagi. Kita sudah selesai nanti. Baik, dari sini adakah yang ingin ditanyakan? Oh ya, untuk yang freezing microtome itu jadi nanti tidak terbentuk ya Bapak Ibu, tidak terbentuk seperti pita, itu nggak terbentuk karena kan pita itu terbentuk jika kita menggunakan fiksasinya pakai parafin ya Bapak Ibu, jadi terbentuk pita. Nah kalau untuk yang freezing microtome itu memang langsung saja jaringan itu nanti dipotong gitu, seperti itu. Dari sini adakah yang ingin ditanyakan? Kait materinya. Nanti untuk PPT-nya saya share seperti biasa ke Pak Samuel karena banyak gambar-gambar juga.